Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Dulu pas masih kecil, aku inget banget ngeliat abang-abang di komplek yang setiap sore selalu ngumpul buat ngadu cupang. Image cupang sebagai ikan aduan memang masih marak pada saat itu. Mungkin sekitar tahun 2005-an lah. Dulu setiap anak muda pasti punya beberapa ekor ikan cupang yang mereka gunakan buat diadu. Ngadu ini bukan cuma sekedar adu ikannya aja ya. Soalnya biasanya ada hal yang nggak baik di belakang itu semua, yaitu judi. Adu ikan atau adu apapun yang punya hasil akhir yang nggak bisa diatur oleh manusia, pasti bisa jadi lahan lunak buat tampilan perjudian. Untungnya mereka ikan cupang yang udah mulai berubah image-nya dari jadi ikan buat diadu menjadi murni buat ikan hias. Lalu apa jadinya? Kalau di zaman sekarang, kalau ikan cupang ini masih sering diadu, lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Ketika ikan cupang masih diadu. Sejak pertama kali ditemuin pada abad 19, ikan cupang memang dipelihara untuk diadu sama warga Thailand. Saking hebohnya fenomena ngadu cupang ini, bahan taruhannya bukan cuma materi dan harta. Banyak pelaku adu cupang yang kala itu sampai menaruhkan istrinya. Waduh. Dari hebohnya adu cupang inilah, akhirnya cupang bisa tersebar namanya ke seluruh dunia. Dan nama plus pamornya itu jadi membesar gitu karena Raja Siam yang menjabat saat itu tahu akan hebohnya fenomena cupang ini dan masyarakat yang disebabkan oleh ikan berukuran kecil tapi nyalinya segudang gitu. Fenomena ada cupang walau udah nggak sesering dulu tapi masih banyak kok yang ngadain. Aku ngerti namanya pertandingan baku hantam pasti ya seru gitu buat ditonton, tapi ngadu cupang zaman sekarang masih relevan nggak sih? Tren cupang sudah berubah banget ya. Awal 2020 lalu, banyak pecinta ikan hias kaget karena cupang saat ini punya bentuk warna yang cantik. Dan selama ini kamu pasti mengenal gitu ya, cupang sebagai ikan kecil berbentuk agak gelap. Dengan sedikit warna dengan mentalnya yang lebih diutamain. Karena tujuan orang pelihara cupang ya buat diadu. Kemunculan cupang-cupang berbentuk aduhai membuat banyak mata tertuju pada ikan ini. Dan akhirnya booming deh cupang pada awal 2020 lalu. Dan cupang menjadi komoditas ikan hias dengan pelaku banyak orang. Orang-orang mulai ketagihan buat beli cupang. Dari segi bisnis, jualan cupang pada saat itu ada di mana waktu itu benar-benar digemari banget. Karena permintaan pasar yang membeludak, serta keuntungannya juga lumayan pula. Siapa sih yang nggak tergiur kayak gitu? Jadi ya banyak juga nih pegawai yang mesti apes ya kena PHK pandemi jadi jualan cupang. Berubahnya image cupang yang sepenuhnya sebagai ikan hias juga merubah persepsi dan niat banyak orang dalam pelihara ikan ini. Kalau dulu banyak orang pelihara ikan ini cuma di kayak potongan botol gitu ya, atau mungkin di toples gitu yang mungkin kurang proper gitu ya. Sekarang banyak yang pelihara cupang di dalam aquascape yang cantik gitu ya, di akuarium yang cukup gitu, tapi dihias tanaman lah, dihiasin batu dan lain sebagainya. Tentu perubahan image ini juga menjadi salah satu faktor kenapa ngadu cupang saat ini bukan hal yang relevan lagi. Banyak orang yang merubah cara menikmati cupang yang tadinya dilihat untuk berantem, sekarang ya lebih ke anggunannya gitu di dalam tank. Lomba adu cupang memang masih ada, tapi kuantitasnya udah nggak sesering dulu. Bahkan mindset anak-anak muda sekarang dalam melihara cupang adalah bukan buat diadu, tapi murni buat dipelihara. Mengadu cupang bukanlah hal yang baik, karena kamu maksa dua ikan yang nggak kenal untuk beradu sampai mereka luka-luka bahkan mungkin parahnya mati. Ya itu masuknya animal abuse ya. Kalau misalnya ada pembelajaran kayak gini, gak apa-apa adu cupang gitu ya, karena di alamnya sendiri mereka takdirnya buat baku hantam. Aku rasa kurang tepat sih. Karena apa? Ya penjelasannya adalah karena kalau kamu dengan sengaja mengadu cupang ya, maka itu bukanlah hukum alam, tapi ya hukuman kamu sendiri gitu. Kamu membuat mereka itu berantem atas kehendak manusia ya, kamu sebagai manusianya. Jadi kamu yang mempertemukan mereka, contoh nih, satu, dua gitu ya. Ya kamu temuin mereka, dan mereka nggak ada opsi buat kabur gitu, beda sama di alam gitu ya. Kalau di alam, mungkin katakanlah ini si A gitu, terus si B gitu. Terus si B-nya nih terdesak nih, kayak ya mau kalah gitu, terus si B-nya mau kabur. Ya kalau di alam bisa-bisa aja kayak kabur karena tempat di alam kan luas banget ya. Di sawah atau di sungai apalagi atau di rawa-rawa, tempatnya luas. Kalau di sini kan nggak bisa. Jadi kayak mau kabur, kabur kemana gitu kan. Loncat pun ya kalau nyampe gitu kan. Jadi mau kabur nggak bisa, otomatis harus adu. Ya itulah salahnya kalau misalkan kita mengadu di tempat yang ini. Kecuali kalau di alam itu beda cerita ya. Tadi perbedaannya adalah dari segi
salah satunya adalah kaburnya itu. Jadi masih ada opsi buat kabur ya kalau di alam. Beda sama mungkin kalau di sini atau di ember mungkin ya. Jelas itu bukanlah sebuah peristiwa alami gitu. Karena sebuah konsep kayak gitu itu si pencetus ajang adu tersebut. Dan juga kalau cupang di alam itu ada yang kalah gitu ya dan mati, dan manfaat untuk menang adalah dia bisa mendapatkan wilayah kekuasaan dan sumber makan baru. Ya kalau cupang aduan yang menang ya nggak dapat manfaat apa-apa gitu ya, kekuasaan juga enggak gitu ya, tempatnya juga bisa dipindah-pindah, makanan juga makanannya dikasih gitu sama si manusianya, jadi nggak valid lah gitu. Dan tropinya pun atau pialanya juga dipek gitu ya, atau diperoleh sama si pemiliknya sendiri. Dunia ini udah kayak banyak gitu ya mengecam praktek adu cupang karena dinilai tidak memberi manfaat bagi si binatang dan malah membahayakan nyawanya. Dan di Thailand ya praktek adu cupang ini masih berlangsung loh sampai sekarang. Uniknya nih, negeri Gajah Putih itu nggak membuat pakem hukum gitu buat kasus adu cupang ini. Jadi prakteknya itu masih marak dan legal di sana. Tapi pemerintah sendiri menganjurkan orang untuk tidak mengadu cupang karena dinilai sebagai animal welfare atau kekerasan terhadap hewan. Jadi lebih ke himbauan aja gitu. Ya aku nggak tahu ya kalau di sana gitu himbauan pengaruh nggak sih? Kalau di sini mungkin ya pengaruh, tapi ya gitulah ya. Nah kalau di sana itu hal ini juga sudah jadi tradisi gitu. Sebuah lembaga di Thailand bernama Siamese Fighting Fish Gallery menjadi salah satu komunitas yang ingin merubah mindset masyarakat di sana untuk melihara cupang itu buat ikan hias aja gitu, bukan diadu. Nah ini menarik banget ya. Mereka sangat setuju kalau ngadu cupang adalah hal yang kejam, tapi di sisi lain mereka juga skeptis dan beranggapan untuk menghapus tradisi adu cupang yang udah melekat kepada masyarakat Thailand selama ratusan tahun. Itu tentu bukan hal yang mudah ya. Malah mungkin mustahil gitu buat dicapai. Nggak cuma doyan ngadu cupang, warga Thailand juga dikenal banyak yang masih melakukan praktek sabung ayam dan adu banteng. Karena banyak pelaku plus penontonnya, maka kegiatan ini dulu sempat ditutup pas pandemi. Tapi kayaknya ya sekarang marak lagi gitu. Ngadu cupang bukanlah hal yang cool lagi sampai sekarang. Soalnya sama aja menyiksa ikannya. Nah, mereka dipaksa untuk bertarung sampai luka bahkan mati oleh pemiliknya. Mungkin buat yang pelihara, nyawa cupang bukan ya hanya angka doang gitu, karena ya bisa dibeli lagi yang baru. Nah, tapi untuk hak asasi binatang, setiap nyawa pasti berharga dan tentu itu perlu dilindungi. Kalau menurut kamu bagaimana terhadap ikan cupang yang masih diadu ini? Atau bahkan di kampung kamu atau mungkin di daerah kamu lah, yang nggak harus di kampung, atau mungkin di kantor mungkin masih demen nih ngadu-ngadu cupang kayak gitu. Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Fiskinian berikutnya.